istri dengan mahar 100.000 dinas sesungguhnya tiba. Kakak Ahmad Busairi ulun babali kepada pian lawan pian dan pian ulun izinkan untuk menikahkan ulun kepada
Samsu Al-Fajar Samsu Al-Fajar bin Fitriadi bin Fitriadi dengan mahar dengan mahar 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ulun terima. Takon sakali pian langsung ka nikahkan lawan Samsuni atau diwakilkannya? Diwakilkan juga. Wakilakan aja. Biar aja. Kopdanya langsung wali bang. Bismillahirrahmanirrahim. Iringnya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Bayuni, Ahmad Bayuni, aku mewakilkan kepada Ikam untuk menikahkan adingku Aslamiyah binti Haji Asri kepada Samsu Al-Fajar bin Fitriadi dengan mahar 100.000 rupiah. Nggih, ulun terima untuk menikahkan ading pian Aslamiyah binti Haji Asri kepada Samsu Al-Fajar bin Fitriadi dengan mahar 100.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ulun muliakan, alim ulama, guru-guru agama, yang ulun hormati, tokoh-tokoh masyarakat Desa Sungai Tabukan, yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus saksi nikah yang ditunjuk sebagai saksi pada siang hari ini, yang berbahagia mempelai perempuan beserta keluarga dan keluarga seberataan, dan kemudian yang berbahagia juga mempelai laki-laki beserta keluarga dan seluruh rombongan yang datang dari Kuripan Baritu Kuala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan acara akad nikah antara saudara Samsu Al-Fajar dengan saudari Aslamiyah. Semoga acara ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Tak lupa pula marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan pula kita diberikan syafaat oleh beliau karena kita akan melaksanakan salah satu daripada sunnah beliau, yaitu pernikahan. Maka oleh karena itu ulun ingatkan kepada saudara Samsu Al-Fajar yang akan menikah, karena nikah adalah merupakan perintah Allah yang juga merupakan sunnah baginda Nabi kita, maka luruskan niat pian, niatkan dalam hati, sengaja aku menikah, menjunjung perintah Allah dan melaksanakan sunnah kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini apa yang kita laksanakan dalam ibadah dan kedua mempelai nanti dalam mengarungi rumah tangga, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah. Amin. Baiklah, marilah kita buka dan kita awali acara ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Untuk ini ulun mintakan dengan hormat kepada Mu'alim Kiai Haji Sahdianur untuk memimpin. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabi kiram, azwajihi wa jami'an sahabah, qarabah, tabi'in. Semoga jami'an muslimin dan muslimat ala hadiniyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzan yang telah membacakan surah bacaan ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ulun mohon izin untuk membacakan khutbah nikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikah
وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب. وقال أيضا: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات. وقال أيضا: تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Selanjutnya ulun akan sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian tentang data-data kedua mempelai. Mempelai laki-laki bernama Samsu Al-Fajar bin Fitriyadi. Kemudian mempelai perempuan bernama Aslamiyah binti Haji Asri. Kemudian wali nikah adalah saudara kandung dari saudari Aslamiyah, yaitu Bapak Ahmad Busairi. Beliau tadi telah mewakilkan kepada ulun untuk melaksanakan ijab kabul. Kemudian mahar yang disebutkan pada saat akad nikah nanti uang sebesar Rp100.000. Nah, kemudian untuk saksi yang ditunjuk oleh keluarga, yang pertama Bapak Suryansah samping pengantin, kemudian Bapak Syarif Hidayat samping ulun. Baiklah, marilah kita melaksanakan ijab kabul. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membaca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, baca taubat, 2 kalimat syahadat dan ditutup dengan salawat. Ulun mohon izin memenduakan, kita sama-sama sabadatan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihim bi ihsan. Wahai Samsu Al-Fajar bin Fitriyadi, engkau aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Aslamiyah binti Haji Asri, yang walinya yaitu saudara kandungnya telah mewakilkan kepadaku dengan mahar Rp100.000 dibayar tunai. Ulun terima nikahnya Aslamiyah binti Haji Asri dengan mahar Rp100.000 dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Pada tangan.
selanjutnya pembacaan sigat taklek oleh suami, janji suami kepada istri. Siap jangan lebih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sigat taklek. Pada hari ini Ahad tanggal 3 Maret 2024, saya Samsu Al-Fajar bin Fitriyadi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Aslamia binti Haji Asri dengan baik, muasyarah bin ma'ruf. Menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigat taklek sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau yang keempat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuh talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Hulu Sungai Utara, 3 Maret 2024. Suami Samsu Al-Fajar. Suami dah ya. Nah, jadi apa yang pian baca ini ada tercantum dalam buku nikah lah. Jadi buku nikah kami serahkan hari ini juga. Kalau kena kada ingat janjilan bini ya Allah, bisa aja dibuka perukurannya pulang ada aja. Nah, bisa aja bini mengingati juga janji pian kain ya Allah. Nah, gitu. Nah, jadi sebelum ulun serahkan buku nikah, kami beri informasi sedikit. Di sinilah ada barcode-nya. Ini barcode di buku nikah. Nah, jadi di dalam barcode ini ada kartu nikah digital. Nah, caranya mendapatkannya kayak apa? Pian download dulu scan barcode di aplikasi Android. Setelah itu pian scan barcode tadi. Nah, jadi yang pertama muncul adalah pertanyaan atau survei tentang pelayanan kami di KUA. Nah, apabila pelayanan kami kada bagus, contohnya hanya kada bagus, berikan alasannya sebagai perbaikan bagi kami. Nah, kemudian bila bagus, tinggalkan yang bagus. Nah, habis itu pian kirim lah, jangan kali dikirim. Bila kali dikirim 10 kali men-scan itu terus muncul. Jadi kalau dikirim sekali aja. Jadi yang kedua, scan yang kedua akan muncul data-data pian bahwa pian berdua telah menikah di Gua Kecamatan Sungai Tabukan. Nah, kemudian pian tarik ke atas karena ada bacaannya download kartu nikah digital. Nah, itu yang pian sentuh terdownload otomatisnya. Nah, jadi di kartu nikah itu ada nama pian berdua, ada foto pian yang pian kumpul ke kami yang berdua tadi lah nih, ingat pian foto pian berdua nih. Nah, kemudian ada tanggal nikah, ada nomor buku nikah, dan ada juga barcode-nya. Nah, kalau kena bejelinan kemana kali tetamu kawan aja kawin nih, ada beberapa ini ya kalian nggak pacar kan ya. Nah, ini kalau pada percaya juga tampakkan tadi perlihatkan kartu nikah digital yang disimpan di HP tadi. Jadi kami SIM-nya nih. Nah, bila kada percaya juga masih suruh men-scan barcode-nya yang di kartu nikah tadi. Nah, insya Allah akan muncul data-data pian memang sudah resmi menikah di Gua Kecamatan Sungai Tabukan pencatatannya lah. Nah, jadi ulun serahkan ini juga yang habang yasan bini lakiannya, yasan suami, yang hijau untuk istri. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi fadlika ummana wa bi lutfika huffana waj'al hadzal aqdan ma'suma wa alif bainahuma ulfatan wa qararan daima
ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تلقي بينهما المحبة والوداد وأن ترزقهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى تريهما الأسباط والأحفاد وأن تحفظهما من مكايد الخلق أجمعين وأن توسع لهما الرزق وأن تجعلهما من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بأصل والمخالة في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati rombongan keluarga dari mempelai laki-laki, yang kami hormati rombongan keluarga mempelai perempuan, yang kami hormati ibu-ibu, saudari-saudari, dan kedua mempelai yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena hanya kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Juga berkat rahmat dan hidayahnya, kita sama-sama dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menurunkan Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari mempelai laki-laki yang telah menempuh jauh perjalanan untuk bersilaturahmi kepada keluarga di sini, sekaligus untuk menghantarkan saudara Samsu Al-Fajr untuk melaksanakan iktikaf baiknya di tempat ini. Kedatangan kalian disambut hangat dan penuh cinta oleh keluarga kami. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada ibu-ibu dan saudari-saudari yang telah menghadiri dan memeriahkan acara Bahantaran Panglarang oleh saudara Samsu Al-Fajr kepada saudari Aslamiah. Ibu-ibu, saudari-saudari, dan kedua mempelai yang berbahagia, atas izin Allah pada hari yang berbahagia ini, acara Bahantaran Panglarang Minggu 3 Maret 2024 segera kita mulai. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah.
Mudah-mudahan dengan surah Fatihah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kedua, sepatah kata penyerahan oleh pihak mempelai laki-laki yang akan disampaikan oleh Ibu Mardatilah. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Pada hari ini kami dari mempelai pria beserta rombongan datang ke tempat mempelai perempuan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dipersatukan dua orang yang berbeda, yang tadinya tidak ada jalinan keluarga. Dengan adanya ikatan perkawinan dan pernikahan ini terjalinlah ikatan keluarga yang kokoh, walaupun tadinya tidak saling kenal antara dua keluarga besar ini. Begitupun juga jalinan erat antara Fajar dengan Ami. Aslamiyah nih ngarannya, jelas salah. Ami gak panggilannya? Iya, Fajar dengan Ami, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi mereka diikatkan dengan ikatan suci yang namanya pernikahan. Sehingga tadinya hubungan yang jauh menjadi lebih dekat. Yang tadinya tidak kenal dua keluarga besar ini menjadi lebih saling kenal, menjadilah sebuah keluarga besar dalam rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya jalinan ikatan yang erat yang namanya pernikahan tadi. Karena itulah berkumpulnya kita di sini untuk bersama-sama mendoakan kedua mempelai khususnya agar perkawinan mereka sakinah, mawaddah, warahmah dan terjalin silaturahmi di antara kita. Itu merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa. Karena itulah mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, an-nikahi fi sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang mengikut sunnah Nabi maka dia termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah merupakan pernikahan merupakan suatu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pernikahan itu merupakan sesuatu yang sakral, di mana apabila laki-laki itu tidak menikah, imannya belumlah sempurna. Kesempurnaan iman laki-laki ketika dia melaksanakan pernikahan. Jadi seorang laki-laki wajiblah dia berterima kasih kepada perempuan yang menjadi istrinya, karena istrinya yang menjadi penyempurna iman seorang laki-laki. Itu merupakan sunnahnya Nabi SAW yang apabila kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah mari kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan lawan ulun hari ini untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata, jadinya 6 atau 8 atau lebih barangkali leh. Sambatannya benar kayak itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi kedua mempelai. Dan andaikan nanti ada salah penyampaian kata ulun, karena pada dasarnya kadang menyampaikan sepatah kata bang tadi nasihatnya anunya khususnya bagi kedua mempelai. Mudah-mudahan berguna bagi mereka berdua khususnya dan kita semua pada umumnya. Keluarga mempelai pria yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan beserta mempelai prianya. Kemudian keluarga mempelai perempuan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga beserta mempelai perempuannya. Hadirin hadirat undangan sekalian yang berbahagia yang berhadir pada acara ini. Tadi ulun sudah menyampaikan salam dan pian sudah menyambutnya dengan kata tapi semangat pinanya. Jadi ulun ada apa kalau minta ulangi nih. Semakin banyak kita salam, semakin banyak kita menyampaikan keselamatan kepada kita semua. Berdoa itu pada dasarnya dimulai dengan sholawat. Itu anjuran baginda Nabi. Kayaknya tadi jawaban salam pian kada tapi semangat. Bolehlah ulun ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda berdatang, mudah barakah lawan kita berdatang. Buah semangka, buah rambutan dimakan di tengah terangnya bulan. Terima kasih kami ucapkan atas hangatnya sambutan yang pian berikan. Ampar tikar di dalam jukung, ading Islami, ading asmi nang marabahinya.
Kami datang ini bukan sekedar berkunjung, tapi membawakan barang hantaran dan menyerahkan mempelai prianya. Bisa aja kalau kalian menerima leh dengan segala kerendahan hati, dengan penuh kesederhanaan dari apa yang kami bawakan hari ini untuk mempelai perempuan beserta mempelai laki-lakinya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan lawan kelompok atau keluarga mempelai perempuan. Barakallahu lahum fiha. Mudah-mudahan menjadi barakah lawan kita berdataan. Jadi kepada mempelai berdua khususnya, bukan buah sembarang buah. Ini buah semangka. Bukan papadah, bukan sepapadah. Ini papadah dari kantor urusan agama. Ya kalau ada salah, kalau Jadi Pak Jarai sebagai seorang laki-laki itu dibebani dengan 5 tanggung jawab lawan babiniannya. Jadi 5 tanggung jawab seorang pria kepada seorang perempuan yang menjadi istrinya. Pertama, dia memberikan nafkah lahir batin lawan bininya. Jadi mencari duit itu urusan lalakian. Bininya kada begawi, kada bapak. Tapi babinian kita nih hendak dua begawi karena hendak capat sugih beda dua. Karena hendak capat begawi beda dua tuh capat tulah hajinya. Itu kan biar makan deh. Bila lakinya mengijinakan, tapi laki kada mengijinakan menangis pian kada ada babarakah begawinya tuh babinian. Jadi hujannya pajar biasanya ulun kerendak bayi bingung begawi di rumah aja bagana. Iya mulai di rumah, tapi kamu cukup bila segala kebutuhannya sesuai kemampuan suami pulang ujungnya itu bang bagus Islam nih. Mujur nafkah mencari apa nafkahnya tanggung jawab suaminya, tapi sesuai kemampuan suami. Dan bini jangan menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh lakinya. Semampunya lah dia bisa memberikan itu. Syukurilah apa yang diberikan oleh suami. Jadi carilah duit sebanyak-banyak, julung lawan bininya. Itu ada kebinian. Ya boleh. Akur aja kalau berdatan bebinian. Akur benar bebinian ini baca. Rasanya bebinian patre berdatan bebinian ya. Dasar aslinya sifat memang kayak itu lakian tuh babini disuruh supaya kau mengelola keuangannya, karena lakian tuh kan bisa mengelola duit ya. Bukti aja nah, di pasar itu orang berjualan jaraknya 2 meter jatuh sayur sebuting harganya 1000, nang saikungnya 1100, 2 meter jaraknya atau 3 meter, inya menuntut nang 1000 tuh 100 ya bedanya. Itu babinian, rasanya kayak itu babinian deh. Raja hitam ya babinian nih. Maka lelakian babinilah beristrilah apabila sudah sampai waktunya, bisa sudah mampu dia memberikan nafkah lahir batin lawan bininya. Nafkah batin itu apa? Bujuk Pajar, pura-pura pulang Pajar kada tahu. Tahu lah Pajar. Sudah 17 tahun ke atas tahu ya kalau Pajar deh. Nah ya deh. Itu kewajiban seorang suami yang kada kau digantikan dengan apapun. Ditukar lawan duit kada kau dia. Itulah namanya kewajiban batin seorang laki-laki lawan istrinya. Yang kedua, suami itu berkewajiban memberikan makan dan minum lawan bininya. Jangan dilapari pajarnya binimu. Bila ikan makan daging, binimu makan dagingnya, jangan tulang di rumah ini. Kasianlah makan bajuntai di pasar Alabiu, bini bawa juga makan bajuntai. Kada kopong, ulun begawi aja. Paling tidak ingatlah ketika makan tuh bayangkan wajah binimu. Supaya kemakan tapi kanyang makan. Karena terdenang lawan be, itulah anjuran Nabi. Ujian Nabi makan itu sama-sama lah. Kalau memang terpaksa juga, ingatakan barangmu hanya tuh diganang muha bini atau laki kita tuh bila kita terpaksa jauh-jauh. Makanya bebinian nih yang di mana-mana tuh. Ujannya lawan tuan rumah bila sauran, Bu, ulun mintalah belain hana membarakatakan laki ulun. Itu sifatnya bebinian tak ganang lawan laki di rumah. Itu tuh pajar sifat bebinian ini lebih keibuan daripada lalakian. Nangaranya sentimen itu ada pada babinian. Perasaan nang sentimen itu, perasaan yang taganang, perasaan yang keingatan itu banyaknya ada pada lawan bebinian. Pada lelakian ini jarang ya. Makanya pada lelakian ini ya Allah pikirannya tuh 10 diberi akal, perasaannya 1 aja. Berbeda dengan bebinian kebalikannya. Kita nih perasaan 9, akal 1. Jadi panangisan tuh ya bebinian dia juga. Panimburuan bebinian dia juga. Pamamayan bebinian dia juga. Mengungkapkan perasaan hati. Beda dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami adalah memberikan tempat tinggal lawan bininya apabila kena sudah mampu. Bila mintu hamadihi, alhamdulillah. Nukar papan aja lagi lontong katnya pajarai. Bila mintu hamadihi tanahnya dah. Tapi bila kada menabung lah. Iya tadi serahkan lawan bini duitnya, bini menyimpannya. Bini cepat kan menabung akan duit itu. Dan cepat bola rumahnya kan. Itu kemampuan suami nang ketiga, kewajibannya nang ketiga menjadi haknya istri. Nang keempat, suami berkewajiban apa? Memberikan pendidikan lawan bininya. Jadi pendidikan itu kewajiban suami mendidik bini dan keluarganya. Tidak akan masuk surga seorang suami apabila bini lawan anaknya kada kawainya didik dengan baik.
sealim apapun laki-laki dimintai pertanggungjawabannya terhadap bini lawan anaknya. Alhamdulillah bila bininya sudah soleha. Nih anak kami Ame ini orangnya soleha, beruntunglah Fajar. Tandanya soleha apa? Inya kan muka auratnya tuh ada kelihatan auratnya. Paling tidak di sini dulu kelihatannya soleha. Mudah-mudahan belakangnya itu juga. Tapi soleha, karena keluarganya ulun yakin soleha ada. Ulun kenal ulun keluarganya nih. Soleha lah berarti. Nah jadi alhamdulillah Fajar kan dapat bini soleha, kan lagi mendidiknya terlalu karena sudah dia mempunyai pendidikan agama yang kuat. Tuh tanggung jawab suami itu, melajari ngaji tanggung jawab lakinya, melajari sembahyang tanggung jawab lakinya. Lakinya bang kalau sembahyang bisa ngaji, sorohnya belajar ke guru mah ngaji, ke guru sembahyang menjadi ilmu. Bila kadek melakukan itu kan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kewajiban suami memberikan kasih sayang dan perhatian lawan bini. Ini paling penting. Ujarnya Fajar melihat nang Ami pina pucat Ami ini muha. Kenapa deng pina pucat muha? Apa kenapa Fajar memanggil Ami Fajar? Ading ka, ayang ka, my babe ka nang dipanggil ka. Kenapa my babe ka? Ayang jelek. Ayang. Napa yang muha pina pucat hari ini? Ulun jami asa sakit nah kepala. Amun keto jarnya nang Fajar, sini aku antar ikam ke puskesmas. Nah, untuk perhatian tuh walaupun kecil. Sekalinya datang malam-malam Fajar membawakan karudung. Lawan baju hanya Ami tidak menyangka. Surprise, ujarnya Fajar membawakan lawan Ami. Alhamdulillah Jami. Maka abang mana menukarakan sarudungnya abang, bajunya abang. Kada purun Jami belum memakai kasarung. Pakai Ami pada malam ikam menghadapi lawan Fajar. Menyenangkan suami berpahala tuh. Itu bentuk perhatian kecil dari seorang suami lawan istrinya. Iyalah lelaki yang digari. Ini lelaki yang digari. Perwakilan. Jauh menunggu jabatan tadi. Sudah akan dilaksanakannya. Kira-kira sudah bang pengalaman digari sudah boleh. Jadi itu kewajiban suami 5. Yang menjadi haknya istri. Bila itu Amir kada dilakukannya, ikam bisa menuntut lawan Fajar. Menuntut cerai kah? Ada. Minta tuntut tahun walinya, minta perbaikiakan segala itu supaya menjadi lebih baik. Kemudian pulang ujar Rasulullah, allazi khalaqal khalqu biqudratih wa ni rahim bi ahkamih. Ujarnya Rasulullah, jodoh itu sudah ditentukan, kuciptakan makhluk itu sesuai dengan penciptaanku dan kuterangi dirinya sesuai dengan ketetapanku, ujar Rasulullah. Artinya jodoh itu sudah dari sananya. Ada garisan jodoh, kita tidak menjemput ya lagi. Among gitu gue kadu saya aja berkenalan lagi, kadu saya gue bercomblangan lagi, kadu saya gue berpacaran lagi. Mak comblang. Kemudian berpinangan itu perlu usaha kita supaya dengan usaha itu kita dapat pahala walau sudah ada garisannya jodoh tuh. Tapi tetap harus dicari. Abahnya misalnya mencari lawan bini, lawan anaknya bini, itu perlu mencari yang baik, usaha tuh walaupun sudah ada garisannya. Karena itulah seorang perempuan dia wajib tahu dan taat apa terhadap suami. Jadi kalau sudah tadi kewajiban suami 5 lawan istri, kewajiban istri lawan suami itu sebenarnya pada pokoknya 2 aja sebenarnya. Cuma tugasnya pian banyak, anaknya banyak benar. Pertama, kewajiban istri itu adalah melayani lakinya kapanpun ia minta. Ya Amilah, ikam ya bila nyoja Fajar jam 2 tengah malam tuh nah hari hujan terintik-terintik, mama lu keguling, bangun ya Fajar aku hendak. Wajib tuh bangun Ami tuh bila ada uzur. Wajib baik kamu melayani. Karena bila kamu kada melayani semalaman didoakan malaikat nang kada baik. 1. Nang kedua, istri itu kewajibannya mengumpati suami kemana suaminya membawai berdiaman. Ujarnya Fajar kita berdiaman ke peminggir aja. Nah, kayak apa kira-kira? Tapi, ada tapinya. Apabila sebelumnya sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan, kita aja Ami kena bila sudah kawin, diaman di rumah ulun aja lah dulu. Atau kita menyewa aja gin dulu. Nah, itu lain masalah. Boleh lah kayak itu tuh? Boleh lah. Karena sudah ada kesepakatan di antara mereka berdua. Maka boleh mereka untuk tidak mengikuti tadi. Artinya uja Ami sudah ada kesepakatan kami boleh berdua, kami diamnya di sini aja kena. Maka gugurlah kewajiban itu tadi. Ini pulang kenapa yang menjadi masalah. Kenapa Nabi itu menyuruh kita ini selalu beriringan 2 laki bini supaya keeratan itu terjalin. Saikong di Makkah, saikong di Sungai Tabukan nih 10 tahun sekali ketemuan. Kira-kira pian walaupun gajinya 5 juta sebulan, tapi laki pian begana di sini gajinya 2 juta aja sebulan, tapi saben hari ada di dekat kita. Hakon mana nah kira-kira? Hakon mana mi kam kira-kira mi? Oh, Ami pangandan. Hakon parah, hakon jauh mi.
Kenapa nang parak jami untuk menjalin keeratan antara keduanya. Cuman pulang si biniani tugasnya banyak, walaupun dua kewajiban tugasnya banyak. Memasak itu tugas bini, bertetapas tugas kita. Kemudian menyusui anak, beranak itu tugas perempuan. Apa bedanya tugas dan kewajiban tadi? Tugas kawa diupahakan, kawa dicari, kawa digantikan, tapi kewajiban kada kawa. Ujar Ami misalnya, ulun gue koler melayani malam ini nih, ulun upahakan jangan, oh saya mau upahakan, kewajiban itu kada upahakan. Tapi kalau memasak, ulun koler si Ami memasak, nukar aja pajar kita. Ulun koler batu tapas si Ami malondre aja kita ujarnya pajar, gampang aja pajar. Nyaman lah itu tuh. Artinya tugas dan kewajiban itu walaupun dua kategori yang berbeda, tapi menjalankannya pun dengan tata cara yang berbeda. Jadi miai bertetapas, ginian beretan supaya tahu kita nih. Bertapas, bermasak, bersapu itu kada kewajiban kita. Sesekali pian koler, boleh bepada koler lawan laki pian. Kan itu ada kewajiban kita. Mestinya tuh suami itu menyiapkan pembantu lawan bininya. Cuman adat kita di Indonesia kada kayak itu makanya. Coba kanang kayak itu bini pulang laki pian tak ada. Bila ada menggawe itu nih. Nah itulah kita di Indonesia nih. Karena itulah perlunya adanya kerjasama antara suami dan istri. Bila bini lapar sesekali lakinya mengganti juga. Atau sebaliknya, bila laki lapar bini sesekali mengganti. Terjadilah kerjasama dan hubungan erat antara dua orang suami istrinya lah. Pajar, paham ya? Pajar? Abang Pajar memanglah tampan. Tampannya kayak Sahruhkan. Tetapi perempuannya pun kada kalah jua nang duduk di depan ini. Orangnya cantik kayak Sri Devi, artis India, nang kada ketinggalan. Nah, lihat bang mahnya sama lawan Sri Devi lah. Sama bentuknya, matanya dua, hidungnya luangnya dua, sama lah. Nah, sama lah. Nah, kada beda-bedanya kalau. Nah. Jadi hujannya Pajar, ulun aja Pajar di dalam hati sudah berniat. Apa niat Pajar? Daun keladi Pajar berdaun dua. Anak etik dalam tempirai. Amun kita jadi dingai berdua uja Pajar, jangan sampai kita bercerai. Sakinah mawadah warahmah, kita doakan bersama-sama. Jadi ada pepatah ataupun ada lagu. Lagunya pirau ini nih. Apalah Pajar ikan Pajar? Ungkapan perasaan cinta suami lawan bininya pian. Begitupun sebaliknya. Jadi bila hafal lagu ini Pajar tahu artinya kan berdua tuh karena bernyanyian kan berdua. Karena artinya bagus belai. Lo terjemahkan artinya berdulu. Artinya wahai cintaku. Nah apa artinya tuh? Jangan kau tinggalkan aku. Nah itu artinya pertama dulu. Wahai cintaku, apabila engkau tidak ada di sisiku, hatiku menjadi galau. Wahai cintaku, apabila engkau tulak jauh bertahun-tahun, kemana lagi aku akan mencari penggantimu. Itulah arti ayatnya berikut. Hendaklah ulun lagu akan. Enak ya. Iya, inilah. Abitak yaumat laqina lamma hakina awil kalam habitak wahlim ala isma ziyada dana mushbana ala bali walan tadari billi gharali willayani sinin tawila sibtihali bin sigali bikulli kilma qutali ala bali walam tadari billi gharami willayani sinin tawila bin syigali bikulli kilma qutali. Pahamlah sudah Pajar artinya Pajar. Sudah ibu jangan tadi Pajar. Jadi bahkan lagi itu menghibur ketika sedang lelahnya suami ataupun istri, karena itu akan menambah keberkahan dan keceriaan dalam rumah tangga. Makanya ujian Nabi. Jadi kenapa bila sudah ikan berumah tangga Pajar? Kira-kira nah rencana bisi anak berapa Pajar? Perlulah itu. Bila 11 ke 11 sepak bola Pajar ikan. Bilanya 7 berarti apa?
Poli Pajarai olahraganya. Jadi kamu Anda kira-kira berapa? 2 kah, 3, 4 kah, atau 10? Anda berapa Pajar? 1000. Itu pola rencana Bunda. Jadi nang bagus tuh rencana kan ada di sekarang bawa panderan Bajarai udah 2 sebentar apa lah dipanderakan rencana kita ke depannya apa mau dibawa kemana ding hubungan ini. Nah perlu ditanyakan supaya paham tujuan dari fokus untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Maka tujuan kita berumah tangga itu kan satu, litas kunu ilaiha wajanakum mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Apa gerang sakinah tuh? Sakinah tuh tenang, damai, tentram, mudai, bukan berarti kerso bakalahi. Kawin tuh gila bakal bakalahi Pajarai kadarami, maka sesekali mereka bakalahian. Bakalahi karak ngarannya. Pagi bakalahi, malam ampihan. Bila masuk ke lambu ampihan, itulah ngarannya. Kemudian pulang mawadah itu artinya cinta. Coba bila pian takon. Pajar, kamu kenapa hendak lawan Ami Pajar? Kira-kira kenapa hendak lawan Ami? Inya bungas gue Pajar. Kan sama jawab Pajar, ibu menjawab seorang Pajar. Kenapa Pajar lawan Ami? Inya bungas pang gue aja. Inya bungas artinya cinta itu budaya mawadah artinya. Cuman Islam ini pian bagus kada sampai sakinah mawadah aja tambahi pulang lawan warahmah. Artinya sayang. Sayang tadinya rela menerima pasangan apa adanya. Wah ini kah, kaina kah? Wah ini masih bunga, masih cantik, masih segar. Kayak bunga itu ibaratnya masih kuntum nang hahanyaran merarak kembangnya. Harum semerbak kemana-mana wanginya. Tapi karena bilang 40 tahun ke depan, layu inya Bunda. Ya kalau deh, layunya patah, bahkan kadang gugurlah bunga itu tuh. Apabila hanya berdasarkan mawadahnya, ambillah sampai di situ. Tapi karena rawan warahmah tadi tuh, makanya tuha kalagi batungkat kah, matanya 4 kah, tetapinya sedia. Karena namanya warahmah siap menerima pasangan apa adanya. Itulah yang diharapkan Pajarai Amiyai. Sekarang ikam jangan memandang sekarangnya aja, warahmahnya dilihat. Artinya pasangan kuni inilah sudah takdir Allah lawan kita. Apa yang diberikan Allah itu kesyukuran yang harus dan wajib kita terima. Syukurlah, karena kunci bahagia itu adalah syukur lawan ikhlas. Itu 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 5 jumlahnya 25 benar sudah. Mari bersama-sama kita doakan semoga perkawinan Pajar dan Ami ini sakinah mawaddah warahmah. Allah minta halal minta roda, mudah-mudahan ada kebaikan lawan kita berataan. Dan mari bersama-sama sekali kita doakan lagi tontong pandang rohai rawayu kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan apa yang kami berikan hari ini berupa hantaran yang sederhana ini akan bisa dipakai dan dipergunakan sesuai dan pada tempatnya oleh Ami. Dan ini menjadi sesuatu yang patut disyukuri oleh Ami, sehingga walaupun sederhana tapi maknanya besar. Dari makna yang besar itulah mungkin Ami dapat mengambil suatu ibarah dari apa yang kami berikan ini, sehingga dia dapat mempergunakannya dan memakainya sesuai dengan waktu dan tempatnya. Demikian barangkali yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon halal, minta reda, minta maaf kalau ada salah dalam kata dan penyampaian. Orang tawaf mengelilingi Baitullah, berkelilingnya 7 kali putaran. Andai ada kata-kata ulun yang salah, hilaf dan salah, mohon kiranya pian sabarataan memberikan ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang ulun hormati warga mempelai laki-laki dan ulun hormati warga mempelai perempuan dan kepala ibu-ibu serta saudari-saudari, bapak ada sekarang nih, bapak ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudari-saudari yang dirahmati Allah dan kedua mempelai yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyatakan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan yang diberikannya kepada kita bersama, sehingga dapatlah kita berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi, beradu pandang di tempat yang sederhana ini.
dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memeriahkan kedua mempelai kita yang sedang bersanding bahu berbimbing tangan di hadapan kita bersama. Salawat serta salam terlimpah dan tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ialah seorang putera gurun sahara, pembina kebenaran dan pembismi kebatilan, dan tak ketinggalan pula para anbiya-anbiya dan sahabat-sahabatnya sekalian, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dahulu sekarang sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu serta saudari-saudari yang berbahagia, banyak ucapan terima kasih kepada adik penata acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, yang telah, karena nah tadi telah kita dengari nih, ibu dan penyerahan cukup panjang, cukup lebar dan cukup dimengerti Jadi kami inilah dari warga mempelai yang perempuan ini kada panjang seperti ibu tuh. Sebab kami kada pati bisa. Bukan ahlinya salah terima nih bukan ahlinya Ini ada nak anom-anom di sorah. Anak lah. Sambutan aja nih nah. Angkatnya bahu berarti ada aku nih tuh tapak sah nang tuhek nih paninian ami. Ini paninian ami. Masyaallah kata berakan main bu. Alhamdulillah kau aja masih nininya ami ini bersuara. Alhamdulillah. Ada panang hakun menyambutnya ya lah. Jika seandainya kada kami sambut ibu penyerahan tadi berarti pemain tunggal. Jadi untuk menyambut sabotah dua kata mudah-mudahan ada manfaat dan berakatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya atas penerimaan kami dari mempelai yang perempuan banyak mengucapkan, jika seandainya dalam layanan kami atau tempat kami atau penerimaan kami ini yang kurang berkenaan di hati ibu-ibu, baik pembawa ini, jika seandainya baik kata-kata kami yang kurang berkenaan atau yang kurang mengerti kata-kata kami atau susunan kata kalimatnya kurang teratur, maka sudi apalah kiranya para ibu-ibu serta saudari-saudari membawa ulun ke lautan maaf sementara ampun, karena al-insanu makhluk khata iwan nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah dan kelupaan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti ada salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah minta ampun. Nah, ibu-ibu serta saudari-saudari yang dirahmati Allah, kami dari warga mempelai yang perempuan itu segala berkata penyambutan atau penerimaan dari ibu tadi, karena ibu tadi menyerahkan cukup panjang, lebar dan dimengerti Jadi kami tadi bisa kayak ibu tuh sebab ibu ini orang pegawai di kantor urusan agama, ada kami ini orang di bawahan sini aja Nah, jadi oleh sebab itu mohon maaf tidak diperpanjang dan tidak diperlebar dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semua bingkisan yang diserahkan oleh ibu tadi dan orangnya atau si Fajar yang diserahkan tadi, semuanya kami terima dengan hati senang yang terbuka, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa pian yang datang kemari, kedua membawakan bingkisan sebagai untuk untuk ami untuk berdua, maka oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih. Nah jika seandainya bawaan si Fajar ini kadeda, si Fajarnya datang kayak ikan mahon lah senang oleh kamu anak keduanya kah? Nah, bawaan si Fajar dibawakannya, si Fajarnya datang. Kedua-duanya lah, Alhamdulillah, jazakallah. Nah, mudah-mudahan si Ami dan segala keluarga kami di sini mengucapkan terima kasih, dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali Ami dahulu ya nah bersyukur kami atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ikam karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya jatuh aku tambah. Jika kamu kufur, ingkar, kada rida atas pemberian ini, maka kamu ajab dengan ajab yang pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan si Ami kau dapat mempergunakannya kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala merpati putih jar di langit jingga, namun berterbangan dengan gembira. Hati siapa tak berbunga-bunga, kedatangan pian kami sambut dengan gembira. Nang seharusnya tulak ke padang jar rumputnya jajal kambang tantanding. Ibu tahu lah bakal tantanding tahu boleh? Kami ala bius ini kada bisa makan tantanding sepanjangan. Tulak ke padang jar rumputnya jajal kambang tantanding. Apa gerangan orang bakaja? Bakaja dudukan melihat si Fajri sedang bersanding. Ya lah Sungai Tabuk jar bayinya dalam kacap-kacapan.
Asa malibuk hati kami di dalam. Bawan pian boy kebanyakan. Nah, terima kasih bola. Tapi jar gue di belah 4 nomor saparapat di mereka seberang. Pian datang pertama cuma berdapat, datang hari ini boy kita sudah berbarang. Ya, Mbak, berbarang Mbak. Itu banyak bajar atau Mbak? Ya, bajar. Anak ada 5 jar gue si anak Pinang. Di tengah-tengah anak Kaladi. Biar berlima ya si Ami orang Maminang, Pajar ya. Si Pajar selalu jadi. Kan betul. Delapan tahun Indonesia telah merdeka. Namun dahulu gue dijajah bangsa Belanda. Kalau si Pajar hidup berbahagia, diganang-ganang pakai orang yang menderita. Benih katotot jar benih kancana, amun ditanam di samping liring. Pandirnya patut ujar si Pajar, nikahnya kana, aku nak ambil membagurin. Aku nek. Pandirnya patut nikahnya dari kana, aku nek membagurin melen. Rasanya gue jawab sampai di sini sebagai kata-kata kami yang sederhana ini, baik. Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kehilafan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala athhas al-ahyar adadan ya amilahi wa abdalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asral ghaib min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaiha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Menjadi jodohku, imam pemimpin dalam hidupku. Insya Allah ku jaga dirimu dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya Allah ku jaga kehormatanku, menjadi pendamping dalam sebuah takdir cinta.
Insya Allah ku jaga dirimu dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya Allah ku jaga kehormatanku, menjadi pendamping dalam sebadan cinta. Ku jaga dirimu dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya Allah ku jaga kehormatanku, menjadi pendamping dalam, menjadi pendamping dalam sebuah takdir cinta. Thank you.